Assalamualaikum anak-anak. Di sini Bu akan menjelaskan tentang pewarisan sifat ya. Karena kemarin saya baru menjelasinnya sedikit karena terpotong istirahat. Saya di sini mau menjelaskan lagi, takutnya besok di ujian ada soal tentang pewarisan sifat. Nah, di sini ada soal seorang perempuan normal yang ayahnya buta warna atau bisa disebut dengan wanita normal carrier atau wanita pembawa dari ayahnya. Nah, menikahlah dengan anak laki-laki normal. Kemungkinan anak perempuannya adalah, kita jawab, yang pertama itu kita tentuin P1 atau filial 1, induk satunya. Nah, yang dicari apa? Berarti wanita normal carrier. Nah, di sini kan pertanyaannya seorang perempuan normal yang ayahnya buta warna, berarti disebutnya wanita normal carrier karena bisa ada sifat membawa dari ayahnya. Nah, menikahlah dengan laki-laki normal. Nah, kita tentuin genotipnya. Genotipnya gimana cara nentuinnya? Karena ini wanita normal carrier, berarti kita tulisnya A besar, A kecil. Kalau wanita normal berarti nulisnya huruf kapital. Kalau ada carriernya berarti ada huruf kecilnya, berarti A besar, A kecil. Nah, menikah dengan laki-laki normal, ditulisnya A besar, A besar. Nah, kita tentuin gametnya. Gimana cara nentuin gametnya? Kita lihat di sini. A besar, A kecil. Ini A besar dengan A besar. Berarti kita tulisnya A besar, A kecil, A besar, A besar. Nah, kita carilah fenotip 1 atau keturunan pertama. Kita buat kotak. Kita buat kotak dulu. Kita tulis A besar, A kecil. Nah, di sini A besar, A kecil. Nah, di sini A besar, A besar. Kita tulisnya di bawahnya, sampingnya ya. A besar, A besar. Nah, gimana cara nentuinnya? Kita lihat di sini A besar, A besar. Berarti kita tulisnya A besar, A besar. A besar dengan A kecil. Kita tulisnya A besar, A kecil. Terus yang kedua, A besar, A besar. Kita tulis A besar, A besar. Yang ini terakhir A besar dengan A kecil. Kita tulis A besar, A kecil. Berarti udah ketahuan nih keturunannya, udah dibuat kotak kayak gini. Bisa terlihat kalau anak perempuan normal carrier, atau bisa kita tulis A besar, A kecilnya itu ada berapa? Ada 1, ada 2. Berarti kalau 2 kayak gini berapa persen? 50%. Karena satu kayak gini itu 25% ya. Nah, berarti karena ada 2, berarti 25% dengan 20% sama dengan 50%. Nah, sedangkan A besar ada 2 juga kan? Berarti 25% dengan 25% sama dengan 50% ya. 25 tambah 25 50, berarti 50%. Jadi kemungkinan anak perempuannya yaitu 50% normal carrier, atau bisa dia anak perempuannya bisa buta warna, bisa normal. Dan 50%-nya anak perempuannya normal. Sampai sini paham? Nah, di sini ada soal yang kedua. Soalnya itu, Ridwan seorang penderita penyakit hemofilia menikah dengan Siti yang wanita normal. Kemungkinan anak laki-laki yang ia miliki penderita hemofilia adalah, yang pertama kita lihat dulu, cari nih P1-nya, filialnya, yaitu tadi apa pertanyaannya? Suaminya yang Ridwannya itu penyakit hemofilia menikah dengan Siti atau istrinya yang normal. Nah, udah ketahuan kan filialnya, berarti kita cari genotipnya. Genotipnya gimana? Ini X, H kecil, dan Y besar. Kenapa ini H kecil? Karena H kecil itu suaminya menderita penyakit hemofilia. Dan ini kenapa pakainya Y? Karena ini untuk laki-laki. Untuk jenis laki-laki menggunakan Y. Menikah dengan istri yang normal. Istri normal berarti X, H besar, X, H besar. Kenapa ini X bukan Y? Karena ini perempuan. Kalau di dalam biologi, kalau
Y itu untuk laki-laki, sedangkan X itu untuk perempuan. Nah, udah paham kan sampai sini? Nah, kita cari gametnya sekarang. Gimana cara cari gametnya? Lihat, ini X H kecil Y, berarti gametnya X H kecil dan Y. Nah, yang ini berarti X H besar, X H besar. Nah, kita cari, tentuin fenotipnya atau keturunan pertamanya. Kita buat kotak lagi. Nah, ini gimana? XH kecil dengan Y. Kita tulis di sini. XH kecil, H-nya di atas ya. Y. Nah, yang ini XH besar dengan XH besar. Kita tulisnya di sampingnya. XH besar, XH besar. Udah gitu gimana? Kita tentuin di sini, lihat. Ini di sini XH besar dengan XH kecil kan. Kita tulis XH besar, XH kecil. Kalau misalnya ditanya, Kak, kenapa kok enggak XH kecilnya dulu baru XH besarnya? Karena kalau misalnya penulisan itu kita tulisnya huruf kapital dulu baru huruf yang kecil. Berarti XH besar, XH kecil. Nah, yang ini juga sama. Ini XH besar dengan XH kecil. Nah, ini XH besar dengan XH kecil. Ini XH besar dengan XH Y. Nah, karena udah ketahuan kayak gitu kan, kita lihat XHY-nya ada berapa? Ada 1, 2. XHY itu apa? Berarti XHY-nya itu berarti karena di sini yang pertanyaannya itu kemungkinan anak laki-laki, berarti di sini anak laki-laki normalnya ada 2 itu berarti kan ininya satunya 25% ya. 25%. Berarti anak laki-laki yang normal ada 50%. Sedangkan anak laki-laki yang satunya itu apa? Coba kita lihat di sini. XH besar, XH kecil. Berarti kalau XH besar dengan XH kecil, karena di sini H-nya besar, berarti tandanya dia anak laki-lakinya normal, tapi di sininya di belakangnya ada H kecil, berarti normal carrier. Dia anak laki-lakinya bisa menderita penyakit hemofilia, bisa juga dia tidak menderita penyakit hemofilia atau dia menjadi anak laki-laki yang normal. Berarti dia ini termasuk anak laki-laki yang carrier, pembawa sifat. Berarti berapa? 50%, karena di sini ada 1, ada 2. Nah, satunya itu berapa? 25%, ini 25%. Berarti 25%, 50%. Berarti anak laki-laki normalnya ada 50%, ini yang normal. Dan yang di sini yang carrier. Berarti 50% normal dan 50% carrier. Jadi kemungkinan anak laki-lakinya yaitu 50% normal dan 50% carrier. Karena di sini pertanyaannya kemungkinan anak laki-laki yang menderita hemofilia, berarti nggak ada ya. Di sini adanya anak laki-lakinya dia kemungkinannya carrier dan normal. Berarti anak laki-lakinya nggak ada yang hemofilia. Berarti kita tulisnya 0, yang anak laki-lakinya 0% atau tidak ada anak laki-laki yang mengalami penyakit penderita hemofilia. Jelas? Di sini ada soal nomor 3, yaitu soalnya disilakan ercis berbiji bulat warna kuning dominan dengan ercis berbiji kisut warna hijau resesif. Tentukan perbandingan rasio fenotip F2-nya ya. Nah, pertama-tama kita cari P1-nya atau filial pertamanya, yaitu yang tadi pertanyaannya apa? Biji bulat kuning disilangkan dengan biji kisut hijau. Nah, lalu kita cari tulis genotipnya. Genotipnya berarti karena di sini biji bulat kuning. Di sini biji bulat kuning apa? Dominan. Kalau dominan ingat, hurufnya berarti huruf besar semua. Berarti ditulisnya B besar, K besar, K besar. Karena bulat kuning. Nah, disilangkan dengan biji kisut hijau resesif ya. Di sini biji kisut hijau itu resesif.
Karena kalau kisut hijau itu tandanya resesif. Ya, resesif. Jadi ditulisnya B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Kalau dominan itu ditulisnya pakai huruf kapital semua, ya, dominan. Kalau resesif berarti huruf kecil. Sampai sini paham? Nah, habis itu kita cari gametnya. Gametnya berarti di sini kita lihat, di sini B besar, ya. B besar dengan K besar. Berarti gametnya yang ini B besar, K besar. Nah, kalau sedangkan biji kisut hijau berarti gametnya B kecil dengan K kecil. Oke? Habis itu kita cari F1-nya atau keturunan pertama. Gimana cara carinya? Di sini kita lihat. B besar dengan B kecil, ya. Di sini B besar dengan B kecil. Ya, kita tulis. Nah, di sini ada K besar dengan K kecil. Berarti kita tulis F1-nya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Udah ketahuan nih, udah terlihat. Berarti F1 atau keturunan pertamanya itu B besar, B kecil, K besar, K kecil. Berarti tandanya apa kalau B besar, B kecil, K kecil? Berarti 100% bulat kuning. Loh, kok Kak bulat kuning, sedangkan di sini biji bulat kuning B besar, B besar, K besar, K besar. Coba caranya gimana bisa mengetahui dia bulat kuning? Kita lihat di depannya, di huruf depannya. Dia huruf besar, di huruf depannya itu dia huruf B-nya besar, ya. Nah, berarti bulat. Nah, di sini K-nya yang K pertamanya itu huruf besar. Berarti kalau K besar tandanya kuning. Jadi 100% biji bulat kuning. Jadi ditulisnya bisa B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, karena di sini pertanyaannya tentukan perbandingan rasio fenotip atau keturunan kedua F2-nya, berarti kita cari sekarang P2-nya. Tadi udah kita cari P1-nya, sekarang P2-nya. Gimana cara cari P2-nya? Kita silangkan dari hasil F1 ininya. F1-nya tadi B besar, B kecil, K besar, K kecil. Disilangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Artinya disilangkan dengan sesama, ya. Dengan sesama. Dengan berarti bulat kuning disilangkan dengan bulat kuning. Nah, berarti gimana cara cari gametnya? Cara cari gametnya gini. Caranya berarti di sini. Kita yang awalnya dulu, berarti yang di sininya dulu, ya. Kita cari gametnya. Gimana? B besar dengan K besar. B besar dengan K besar. Kita tulis. Berarti B besar, K besar. Nih. Habis itu gimana lagi? B besar dengan K kecil. Berarti B besar, K kecil. Nah, kemudian yang kedua ini. B kecil dengan K besar, ya. B kecil dengan K besar. Kita tulis di sini B kecil dengan K besar. Oke? Nah, di sini berarti lanjut B kecil dengan K kecil, ya. B kecil kita tulis K kecil. Berarti udah ketahuan nih, ya, gamet yang pertama ini berarti B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Nah, sedangkan untuk gamet yang sebelah kanannya gimana? Sama. Yang B besar dengan K besar, B besar dengan K kecil, B kecil dengan K besar, B kecil dengan K kecil. Sampai sini paham? Nah, karena udah tahu nih gametnya, ya kan, masing-masing dari persilangan ini, kita cari F2-nya. Cari F2 gimana? Kita pakai kotak. Nah, kita tulis di sini hasilnya. Gametnya berarti B besar, K besar. Di sini kita tulis B besar, K kecil. Lalu B kecil, K besar. B kecil, K kecil. Nah, yang sebelah kiri kita tulis dari hasil gamet yang sebelah kanan ini. Berarti B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar,
B kecil, K kecil. Udah, sampai sini paham cara penulisannya? Terus kita tentuin. Berarti gimana cara nentuinnya buat ngisi kotak-kotak ini? Kita lihat di sininya. Caranya B besar, K besar dengan disilangkan B besar, K besar. Berarti ditulisnya B besar, B besar, K besar, K besar. Yang kedua, berarti B besar, K besar disilangkan dengan B besar, K kecil. Ditulisnya berarti B besar dengan B besar, K besar dengan K kecil. Yang ketiga, berarti B besar, K besar disilangkan dengan B kecil, K kecil. Ditulisnya berarti B besar, B kecil, K besar, K besar, karena di sini K-nya sama-sama besar. Yang keempat, B besar, K besar disilangkan dengan B kecil dengan K kecil, ya. Sampai sini paham? Ditulisnya berarti B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, itu caranya berarti kayak gitu. Seterusnya juga sama, berarti B besar, K kecil dengan B besar, K besar. B besar, K kecil disilangkan dengan B besar, K kecil. B besar, K kecil disilangkan B kecil dengan K besar. B besar, B kecil disilangkan dengan B kecil dengan K kecil. Nah, udah ya, udah kita tentuin, udah kita isi nih kotak-kotak ini. Kita lihat mana yang bulat kuning, mana yang bulat hijau, mana yang kisut kuning, mana yang kisut hijau. Kalau udah diisi, berarti kita cari nih bulat kuning. Coba kalau bulat kuning gimana tandanya? Bulat kuning berarti B-nya besar, K-nya harus besar. Berarti B besar, B besar, K besar, K besar. Berarti tandanya bulat kuning. Ya, di sini bulat kuningnya ada berapa? Ada 1, ada 2. Ini kenapa ada K kecilnya, Kak? Ya, lihat, karena kita lihat di sininya ya. Di sini depannya B besar, di sini K besar. Berarti sama aja dia bulat kuning. Oke? Ada berapa jadinya di sini bulat kuningnya? Di sini ada 1, ada 2, ada 3 ya, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 8, ada 9. Sampai sini paham? Berarti bulat kuningnya ada berapa? Ada 9. Ya, ada bulat kuningnya ada 9. Nah, kita cari sekarang tentang di bulat hijaunya ya, bulat hijau. Gimana kalau bulat hijau, Kak? Bulat hijau berarti kalau bulat itu hurufnya besar atau kecil? Hurufnya besar. Berarti B-nya besar. Nah, tapi kalau hijau berarti K-nya apa? Kan kalau hijau itu resesif, berarti hurufnya kecil ya. Berarti bulat hijau itu hurufnya kecil. Berarti kita cari di sini yang B-nya besar tapi K-nya kecil. Coba lihat di sini. Ini B-nya besar, ininya K-nya kecil ya. Berarti B besar, K kecil, K kecil. Berarti di sini bulat hijau. Udah kita temuin nih 1 bulat hijau ya. Terus yang di sini B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, berarti ada 2 bulat ada berapa lagi? Ada 3 ya, ada 3. Ada 3 karena di sini juga ada nih B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Berarti ada 3 bulat hijau. Nah, udah gitu kita cari kisut kuning. Ingat, kisut kuning. Kalau kisut berarti resesif. Berarti kalau resesif hurufnya kecil ya. Dan itu kuning. Berarti B-nya kecil, K-nya besar. Karena kuning. Kalau kuning itu tandanya berarti K-nya besar ya. Coba kisut kuning. Kisut berarti yang huruf B-nya kecil yang mana? Yang depannya B-nya kecil. Yang ini ya, B kecil dengan B kecil, K besar, K besar. Di sini juga sama. B-nya kecil, K besar dengan K kecil. Kenapa sih, Kak, kok di sini K-nya kecil? Karena lihat, nih ini B kecil berarti benar ya kisut. Nah, tapi kita lihat di depannya K-nya yang ini. K-nya besar, berarti
kisut kuning. Walaupun di sininya Kak kecil, berarti dia termasuk kisut kuning karena di sininya Kaknya besar ya. Kita yang dilihat itu yang di depannya aja, depan perbedaan hurufnya itu. Nah, berarti udah ketahuan di sini kisut kuningnya ada berapa? Ada 3. Di sini ada B kecil, K besar, K kecil. Berarti kisut kuning ada 3. Nah, kita tinggal cari kisut hijau. Kisut hijau berarti B kecil, K kecil. Karena hijau itu penulisannya itu yang kita ketahui K-nya kecil. Berarti hurufnya B kecil, K kecil. Nah, di sini ada nih B kecil, K kecil, K kecil. Berarti ada berapa kisut hijaunya? Ada 1. Nah, udah sampai sini udah ketahuan nih kan? Udah kita ketahuan kalau bulat kuningnya itu 9, bulat hijaunya 3, kisut kuningnya 3, kisut hijaunya 1. Berarti gimana cara perbandingannya, Kak? Nulisnya berarti jadi perbandingannya 9 banding 3 banding 3 banding 1. 9-nya dari bulat kuning, 3-nya dari bulat hijau, 3-nya lagi dari kisut kuning, dan 1-nya dari kisut hijau. Nah, sampai sini paham? Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui chat ya. Assalamualaikum.